Putri, mahasiswi yang menabrak ibu rumah tangga hingga tewas di Pekanbaru Riau pada Agustus lalu divonis 8 tahun penjara. Ia dinyatakan bersalah karena saat itu mengemudi dalam pengaruh alkohol dan narkoba. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Marisa Putri alias Marisa binti Edi Ujang, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 tahun. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa Marisa Putri alias Marisa binti Edi Ujang berupa pencabutan surat izin mengemudi SIM A atas nama Marisa Putri alias Marisa binti Edi Ujang selama 2 tahun terhitung sejak selesai menjalani pidana. Hakim Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Riau, Hendah Karmila Dewi menyatakan Marisa Putri terbukti bersalah menabrak seorang ibu rumah tangga, Renti Marningsi, 46 tahun hingga meninggal dunia. Marisa divonis 8 tahun penjara dan memutuskan untuk mencabut surat izin mengemudi milik Marisa selama 2 tahun setelah terdakwa menyelesaikan masa hukumannya. Vonis hakim sudah sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Terkait dengan putusan tersebut, Marisa Putri menyatakan menerima setelah berdiskusi dengan kuasa hukumnya. Sebelumnya, pada Agustus lalu, kecelakaan maut terjadi di Jalan Tuanku, Tambusai, Pekanbaru Riau. Seorang ibu rumah tangga yang mengendarai motor ditabrak mobil yang dikendarai seorang mahasiswi, Marisa Putri. Usai menabrak, Marisa tidak menolong korban dan tetap melaju hingga akhirnya mobilnya dihentikan warga. Dari hasil pemeriksaan terungkap, Marisa mengemudi dalam kondisi mabuk dan narkoba usai pulang dari tempat hiburan malam. Marisa mengaku tidak sadar telah menabrak korban dan meminta maaf kepada keluarga korban. Sama sekali tidak dalam keadaan sadar dan tidak sengaja menabrak korban, dan saya sangat menyesal sekali atas kelalaian saya. Saya sangat menyesal atas apa yang telah saya lakukan. Tapi saya benar-benar tidak sengaja menabrak korban dan dalam keadaan tidak sadar. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yoserizal, iNews melaporkan. Halo pemirsa, masih di iNews yang bersama saya Pram Senjaya dan kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Warga Kediri, Jawa Timur digembarkan atas temuan satu keluarga yang keracunan makanan. Salah satu korban yang masih berusia 2 tahun pun meninggal dunia. Dari hasil pemeriksaan, polisi diduga mereka sengaja berupaya mengakhiri hidup akibat terjerat pinjaman online. Video amatir warga merekam detik-detik seorang anggota polisi mengevakuasi seorang balita yang tewas diduga akibat keracunan di Desa Manggis, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Ayah, ibu, dan kakak korban juga ditemukan terkulai lemas. Penemuan satu keluarga yang keracunan berawal saat sang anak pertama menelpon saudaranya untuk datang ke rumahnya. Sesampainya di lokasi kejadian, saudaranya terkejut mendapati satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan kedua anaknya dalam kondisi lemas. Bahkan anak kedua mereka tewas. Sementara ketiga anggota keluarga yang selamat langsung dilarikan ke rumah sakit. Sampai saat ini korbannya yang meninggal satu orang, anaknya yang paling kecil, usianya sekitar 2 tahun. Terus yang usia 5 tahun, tadi sekitar jam 11 kami larikan ke rumah sakit. Terus kita jadikan satu sama orang tuanya. Dari hasil penyelidikan, polisi mengatakan bahwa para korban sengaja berupaya mengakhiri hidup lantaran terjerat pinjaman online dan mendapatkan teror penagihan secara terus-menerus hingga menyebabkan stres. Sang ibu, Minatun, yang membeli racun tikus kemudian mengatakan kepada suaminya, Danang, jika akan mengakhiri hidupnya. Selanjutnya, Danang mengatakan untuk minum racun bersamaan lantaran takut jika nantinya dituduh membunuh istrinya. Untuk keracunan itu begini mas, itu dari keluarga kita sinyalir terlilit pinjol. Karena terlilit pinjol, terus akhirnya dia bingung, terus berniat mengakhiri hidupnya. Nah itu yang berinisiatif menurut informasi awal, karena memang itu si terduga pelaku, karena kita masih terduga masih karena belum kita lakukan pemeriksaan, itu si istrinya. Karena yang beli racun tikusnya itu istrinya,
dibeli di wilayah Ngancar sana, dari dekatnya Polsek. Itu belinya hari Kamis siang. Terus malamnya itu bilang sama suaminya kalau dia mau istilahnya mengakhiri hidupnya. Terus suaminya bilang gini, ya kalau gitu bareng-bareng aja, nanti dikira malah saya yang membunuh kamu. Intinya seperti itulah intinya. Atas peristiwa ini, sang ibu Minatun dijerat dengan Undang-Undang KDRT yang menyebabkan kematian. Sementara untuk kondisi sang ayah dan ibu sendiri, saat ini masih kritis dan menjalani perawatan secara intensif di Rumah Sakit SLG. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Pihak Universitas Sriwijaya menyayangkan aksi perkelahian yang melibatkan mahasiswa didiknya yang menjadi dokter koas hingga viral di media sosial. Pihak Unsri juga menyatakan akan menindak tegas kejadian tersebut. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, Dr. Sarif Hussein, menyayangkan perkelahian antara dua pria yang salah satu di antaranya merupakan dokter koas yang terjadi di toko kue di Jalan Demang Lebar Daun, Palembang, Sumatera Selatan. Kedua pria yang berkelahi salah satunya merupakan peserta didik Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya dalam program profesi dokter dengan pendidikan utama di Rumah Sakit Siti Fatimah bernama Muhammad Lutfi. Muhammad Lutfi dianiaya oleh sopir dokter koas Lady Aurelia Pramesti terkait jadwal jaga di libur Nataru. Usai mendapat laporan perkelahian, pihak fakultas langsung mengadakan rapat koordinasi untuk meminta pada rektor memproses insiden tersebut. Setelah kami menerima laporan tersebut pada hari kemarin, telah juga kami lakukan, telah kami dapatkan kronologi alur cerita yang sebenarnya yang terjadi dari laporan baik dari saksi anak-anak kami yang ada di tempat kejadian. Setelah itu kami lapor ke rektor, ya, dan kami bersurat pada pagi hari ini juga, ya, kami meminta pada rektor proses yang semestinya. Sementara Divisi Humas Rumah Sakit Siti Fatimah menjelaskan jika perkelahian terjadi saat kedua dokter koas tersebut berada di luar jam tugas. Jadi memang kita membenarkan bahwa kita menjadi lahan saat ini, menjadi lahan praktek mereka profesi dokter atas kedua mahasiswa tersebut, koas tersebut. Tetapi untuk masalah kejadian tersebut itu di luar tanggung jawab Siti Fatimah. Karena satu, pertama kejadian di luar lahan Siti Fatimah. Kedua, masalah yang menjadi pemicu di dalam hal ini itu memang betul diatur oleh anak-anak sendiri. Sebelumnya, dua pria terlibat baku hantam di sebuah toko kue di Jalan Demang Lebar Daun, Palembang, Sumatera Selatan. Sejumlah rekan keduanya yang berada di lokasi pun berusaha melerai pertikaian. Akibat perkelahian, salah seorang pria yang berpakaian dokter koas dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, Palembang karena alami luka di bagian gigi dan muka. Sementara itu, pelaku penganiayaan terhadap dokter koas di Palembang, Sumatera Selatan dilaporkan ke polisi. Didampingi tim kuasa hukumnya, terlapor kasus penganiayaan dokter koas di Palembang, Sumatera Selatan memenuhi panggilan Polda Sumatera Selatan. Pria berinisial DT diperiksa Subdit 3 di Treskrimum Polda Sumatera Selatan usai dilaporkan korban. Terlapor diduga merupakan sopir dari keluarga dokter koas lainnya. Selain terlapor, polisi juga telah meminta keterangan sejumlah saksi. Bahwa saat ini terduga terlapor sudah berada di unit 5 ya, di Subdit 3 di unit 5 sudah datang, tadi diantar oleh pengacaranya, jadi saat ini diterima oleh penyidik untuk dilakukan.